Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Pratama. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang itu apa, implementasi teknologi terkini dari itu sistem fusi logik. Nah, kita langsung saja masuk pada bagian latar belakangnya. Yang dimulai ini saya menghadapi situasi di mana logika itu benar-benar salah. Nah, contohnya ketika saya itu hanya panas atau dingin. Nah, ada banyak gradasi itu di antaranya. Nah, inilah yang itu menurut saya sistem Fuji dapat meniru cara berpikir manusia yang lebih natural. Nah, melalui pengamatan, sistem Fuji ini sudah ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari, dari mesin cuci, air conditioner, sampai sistem kontrol kendaraan. Jadi, eh, saya ingin memahami ini tidak hanya sebagai pengguna, tapi juga bagaimana bisa mengembangkan sistem seperti ini di masa depan. Nah, lanjut ke selanjutnya dari latar belakang yang saya paparkan langsung pada menjadi rumusan itu masalahnya. Nah, yang pertama ini bagaimana konsep dasar logika Fuji yang itu berbeda dengan logika klasik. Nah, yang kedua, apa saja komponen-komponen dalam sistem Fuji yang perlu kita itu kuasai. Nah, ketiga, metode apa saja yang dapat kita gunakan dalam mengimplementasikan itu sistem Fuji. Dan yang terakhir ini bagaimana implementasi terkini ini bisa kita temukan dalam kehidupan nyata. Nah, tujuannya jadi ini untuk benar-benar memahami sistem Fuji secara mendalam dari teori sampai implementasi praktis tuh. Jadi maksudnya saya akan menjelaskan perbedaan fundamental antara logika klasik dengan logika Fuji. Dalam logika klasik itu kita hanya ada dua nilai, benar satu atau salah nol. Sedangkan dalam logika Fuji itu nilai kebenaran bisa kontinu antara nol dan satu. Tuh, jadi di sini ada contoh konkretnya. Ketika misal kita mengukur suhu 30 derajat Celcius dalam sistem Fuji itu nilai ini bisa 0,3 hangat DHN 0,7 panas secara itu bersamaan. Jadi ini bisa lebih natural dibanding harus memutuskan secara tegas. Keunggulannya ini adalah lebih mirip cara berpikir manusia. Bisa menangani ketidakpastian dan memberikan transisi yang halus antar kategori. Next, selanjutnya. Nah, sistem fusi ini terdiri dari empat komponen utama yang bekerja secara berurutan. Pertama, fusifikasi mengubah input CRISP menjadi nilai fusi. Contoh, itu suhu 30 derajat diubah menjadi 0,3 hangat dan 0,7 panas. Nah, yang kedua, ini adalah basis pengetahuan bersih atau natural if dan yang bisa didefinisikan berdasarkan pengetahuan domain. Nah, ketiga, ini mesin inferensi, melakukan penalaran berdasarkan aturan. Misalnya itu rule, misalnya rule-nya itu
if suhu panas dan daya AC tinggi. Nah, yang keempat itu defusifikasi, ya. Mengubah kembali nilai fusi menjadi krips untuk mengontrol sistem. Nah, dalam contoh ini hasilnya 61,25 RPM untuk kipas AC. Jadi sebenarnya proses ini memberikan kontrol yang sangat smooth dan natural. Tidak ada perubahan mendadak seperti sistem on off konvensional. Yang jelas kita ada masuk implementasinya. Ini ada video berupa video ter eh, This video shows how to integrate a physiologic controller into a simulant model. In this particular model, jadi ini implementasi uh, mengintegrasikan fungsi logik di controller. And another one for water outflow. Can adjust valve controlling the inflow, but the outflow rate depends on the diameter of the outflow pipe, which is constant, and the pressure in the tank, which varies with the water level. Clearly, the system has some very nonlinear characteristics. To add the physiologic controller to this model, we open the Simulink library browser, and in the physiologic toolbox library, select physiologic controller as rule viewer block. We add this block into our model and connect it to the rest of the model. As you can see, the physiologic controller has two inputs. The first one is water level error, which is the difference between the set point and measured water level, and the second input is change of rate of the water level. The output of the controller is the calculated valve position for controlling the tank inflow rate. We open the block dialog and specify the name of the fuzzy inference system. In our case, this is a variable called tank. Let me show you where it is coming from. For this, we go to MATLAB, and here you see this variable tank in MATLAB workspace. This variable contains the FIS system that we have designed previously, and we want to implement and simulate. We can open fuzzy inference system editor and see that our FIS system tank has two inputs and one output as expected. We can also see the rules that the FIS system implements. In this case, there are 5 of them. These rules connect to input variables with an output variable. Now let's go back to our simulant model. This subsystem here creates a repeating sequence of step-set point changes to test our controller performance. Let's start the simulation. On the right, we see the animation showing us that we're tracking the set point well. The set point value is shown by this red line. You can also see that we're tracking well in this plot on the left. Again, the red line is the set point value, and the blue line is the actual water level. The bottom part of the plot shows the valve position controller commands. Another window that opens up when we run the simulation is the rule view to one rule. So 5 rows or 5 rules response to controller output. The final output of the system, valve position, is depicted by inputs to the physiology and interactively change the input values to see how the output is calculated according to the rules that we have. We can also look at the features we can access from the rule view. From the view tab, we can bring up the surface formed by the rules of our controller. We can also access the 3 physiologic toolbox editors. Bye. Jadi ini ini seperti ini menjadi mengintegrasikan ya Fuji Logic itu kontrol dalam model Simulink untuk mengontrol ketinggian air dalam tangki. Nah, sistem yang dikontrol modelnya itu tangki air dengan pipa seperti yang di video masuk dan pipa keluar. Nah, yang untuk yang bisa dikontrol itu katup yang pada pipa masuk, sedangkan yang tidak bisa di misalnya dikontrolnya itu laju apa laju outflow, tapi tergantung diameter pipa dan tekanan air. Nah, seperti itu. Kita langsung saja balik ke slide selanjutnya. Di sini ada jadi apa alat beberapa ini metode untuk mengimplementasikan sistem Fuji. Pertama itu ada metode Mandani. Ini yang paling intuitif karena outputnya juga berupa himpunan Fuji. Contoh cocok untuk sistem berbasis pengetahuan pakar. Pertamanya komputasi sedikit lebih berat.
Kedua, ini metode Sugino yang lebih efisien. Output berupa fungsi linear atau konstanta, lebih cepat secara komputasi dan cocok untuk adaptive system. Nah, yang ketiga, metode Tsukamoto. Ini yang lebih sederhana. Step rule langsung menghasilkan output crisp tanpa perlu defusifikasi yang kompleks. Terakhir, ini ada ANFIS, sistem hybrid system yang menggabungkan fusi dengan neural network. Ini powerful karena bisa belajar dari data. Cocok nih untuk masalah kompleks yang punya data trainingnya. Selanjutnya ini jadi implementasi di sistem Fuji, implementasi apa terkait sistem Fuji yang misalnya alat-alatnya itu ada apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, peralatan itu ada rumah tangga pertama, mesin cuci itu eh, yang kita pasti semua punya ini menggunakan Fuji ini untuk menentukan jumlah air, durasi dan kecepatan putarannya. AC inverter itu juga menggunakan Fuji, lebih hemat energi karena tidak on off kaku gitu. Yang kedua ada di industri otomotif ini ada ABS sistem itu menggunakan Fuji untuk deteksi kondisi jalan. Nah, dan mengatur remnya. Transmisi otomatis juga pakai Fuji ini untuk perpindahan gigi yang smooth. Tiga itu ada industri apa? Yang selanjutnya itu bisa ada industri di apa di kontrol industri itu temperatur pengolahan air semua ini pakai Fuji untuk presisi stabilitas. Yang keempat nada medis untuk untuk biasanya untuk diagnosis penyakit berdasar gejala. Nah, medical imaging ini juga untuk deteksi tumor. Terakhir itu juga ada kelima ini smart home dan IoT. Ini paling relevan di era sekarang. Seperti percayaan adaptif, sistem keamanan, itu semua menggunakan fuzzy logic. Nah, ini juga ada lanjut lagi dalam bidang teknologi informasi, imaging process, memanfaatkan logika Fuji untuk proses detection, untuk proses detection dan image enhancement. Pada data mining sendiri, Fuji digunakan dalam metode Fuji clustering untuk mengelompokkan data yang itu memiliki batasan itu tidak tegas. Selain itu, search engine juga menerapkan itu Fuji Query agar hasil pencarian menjadi lebih relevan dengan maksud itu penggunanya. Nah, untuk robotika, pada bidang robotika, robot mobil ini menggunakan logika Fuji untuk avoidance dan path planning ya. Sebagaimana robot dapat bergerak secara adaptif di lingkungan yang dinamis. Sementara itu, robot manipulator memanfaatkan ini Fuji Logic untuk mengontrol gripper agar dapat menyesuaikan gaya genggaman secara tepat sesuai dengan objek yang dipegang. Ada game, ada industri game dan hiburan ini penerapan Fuji Logic terhadap terlihat pada perilaku non-player ya, karakter NPC itu ya, di game ya. Sehingga karakter itu nanti dapat bertindak lebih natural dan realistis. Selain itu teknologi kamera autofocus juga menggunakan logika Fuji. Pada keuangan dan bisnis ini diterapkan pada sistem credit scoring, stock prediction dan serta itu decision support system ini untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, pada terakhir kita masuk pada kelebihan, ya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu ada saat intuitif, yang kedua itu fleksibel menangani ketidakpastian, jadi tidak perlu data sangat presisi. Ketiga, output dan smooth natural, tidak ada perubahan mendadak. Keempat, robust terhadap noise. Nah, sistem ini tahan terhadap gangguan. Tidak perlu kelima ada tidak perlu model yang matematis, tidak perlu model matematis yang rumit.
Nah, untuk kekurangannya sendiri ini ada pertama tidak ada prosedur baku. Nah, kedua perlu pemahaman domain yang baik. Ketiga, tuning parameter yang sangat memakan waktu. Keempat, kompleksitas ini meningkatkan eksponensial dengan jumlah variabel. Yang kelima, ini kurang cocok untuk aplikasi yang butuh presisi ekstrim. Nah, jadi Fuji paling cocok ya untuk sistem yang sudah dimodelkan matematis dan perlu keputusan itu mirip manusia. Untuk kita masuk pada di ujung presentasi ini ada sebagai penutup kesimpulannya, saya akan ini menyimpulkan yang pertama ini untuk kesimpulan ada sistem Fuji adalah teknologi AI yang sangat powerful dalam menangani ketidakpastian. Nah, menggunakan derajat keanggotaan 0 sampai 1 yang lebih netral dibandingkan logika klasik benar atau salah. Benar, salah, maaf. Nah, yang kedua, sistem Fuji terdiri dari 4 komponen. Tadi, seperti Fujifikasi, seperti yang slide sebelum-sebelumnya. Fujifikasi, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan defusifikasi. Nah, semuanya bekerja berurutan. Yang ketiga, ada luasnya implementasi itu dalam kehidupan kenyataan. Nah, banyak sekali tadi yang seperti sudah pada slide-nya yang kita lihat dari peralatan rumah tangga, terus ada sistem pada sistem otomotif, kontrol industri, nah, aplikasi medis sampai IoT. Nah, keempat, ini meskipun kelebihan signifikan seperti intuitif dan fleksibel, ada pula tantangan seperti tidak ada prosedur baku dan perlu tuning parameter yang teliti. Jadi, sekian apa yang bisa saya presentasikan. Bila ada penempatan kata yang salah atau kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.